Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Salim Asyada. Saya dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Di sini saya akan menampilkan hasil penelitian saya yang berjudul Tingkat Stres dan Kualitas Tidur Anak Akibat Pandemi COVID-19 di SD Negeri 1 Kutawuluh. Latar belakang, dunia sedang mengalami masa yang berat sejak awal tahun 2020. Ini dikarenakan dikejutkan dengan adanya fenomena coronavirus disease atau COVID-19. Aufar and Raharjo 2020. Gejala umum yang timbul pada seseorang terjangkit COVID-19 antara lain, ia akan merasakan demam tinggi, batuk, dan juga pilek. Gejala ini mirip dengan flu biasa, akan tetapi jika seseorang itu tidak menghiraukan dan membiarkannya, maka akan masuk ke gejala yang lebih tinggi lagi, yaitu ketika virus tersebut sudah menyebar di paru-paru, ia akan merasakan sesak nafas sehingga kesulitan untuk bernafas. Wiresti 2020. Menurut Purba 2020, stres merupakan hal yang pasti terjadi pada setiap manusia dan tidak dapat dihindari dalam hidup. Hal ini ternyata berdampak pada berbagai aktivitas termasuk diantaranya kegiatan aktivitas belajar mengajar. Pemerintah telah menetapkan kebijakan belajar dari rumah atau biasa disingkat dengan BDR melalui surat edaran Mendikbud nomor 36962-MPK.A-HK-2020 yang berisikan bahwa pembelajaran harus dilakukan secara daring supaya coronavirus disease atau COVID-19 dapat dicegah penyebarannya. Wardani dan Airiza 2020. Namun kegiatan belajar dari rumah atau BDR juga memiliki banyak kendala yang justru menambah beban pikiran pada siswa. Kendala-kendala yang juga dihadapi oleh siswa seperti paket internet yang habis, pekerjaan rumah yang harus dikerjakan juga, dan tugas sekolah yang menumpuk. Terlalu keras dalam berpikir akan menimbulkan stres yang nantinya akan menimbulkan masalah baru, salah satunya terganggunya kualitas tidur. Setiap orang memerlukan kebutuhan tidur yang cukup agar tubuh dapat berfungsi secara normal. Sarfrianda et al. 2015. Kebutuhan tidur setiap individu berbeda-beda tergantung usia setiap individu tersebut. Dan setiap individu harus memenuhi kebutuhan tidurnya agar dapat menjalankan aktivitas dengan baik. Sarfrianda et al. 2015. Berdasarkan studi pendahuluan atau prasurvei yang dilakukan oleh peneliti terhadap gambaran tingkat stres dan kualitas tidur anak akibat pandemi COVID-19 di SD Negeri 1 Kutawuluh terhadap 20 siswa bahwa mereka mengatakan akibat adanya pandemi COVID-19 yang mau tidak mau mereka harus di rumah, belajar dari rumah, aktivitas main bersama teman menjadi tidak bisa. Banyak tugas yang diberikan oleh guru yang mengakibatkan mereka merasa bosan, susah sinyal, dan waktu istirahat atau tidur mereka menjadi berantakan. Dari data prasurvei yang sudah didapatkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tingkat stres dan kualitas tidur anak akibat pandemi COVID-19 di SD Negeri 1 Kutawuluh. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran tingkat stres dan kualitas tidur anak akibat pandemi COVID-19 di SD Negeri 1 Kutawuluh. Tujuan peneliti. Yang pertama, tujuan umum untuk mengetahui gambaran tingkat stres dan kualitas tidur anak akibat pandemi COVID-19 di SD Negeri 1 Kutawuluh. Yang kedua, tujuan khusus. Ada dua. Yang pertama, untuk mengidentifikasi tingkat stres anak akibat pandemi COVID-19 di SD Negeri 1 Kutawuluh. Dan yang kedua, untuk mengidentifikasi kualitas tidur anak akibat pandemi COVID-19 di SD Negeri 1 Kutawuluh.
Kerangka teori pandemi COVID-19 mengakibatkan lockdown yang berakibat manusia mengalami stres. Stres ini ada beberapa faktor, antara lain lingkungan, diri sendiri, dan juga pikiran. Stres mempunyai 5 tingkatan, yaitu normal, ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Stres juga mempengaruhi kualitas tidur, yang akibatnya akan didapatkan kualitas tidur yang baik atau kualitas tidur yang buruk. Teori konsep. Pandemi COVID-19 mengakibatkan stres. Stres memiliki 3 faktor, yaitu lingkungan, diri sendiri, dan juga pikiran. Stres juga memiliki 5 tingkatan, yaitu normal, ringan, sedang, dan berat, dan juga amat berat atau sangat berat. Stres juga menimbulkan kualitas tidur yang baik atau kualitas tidur yang buruk. Metode penelitian. Jenis dan rancangan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode survei deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan waktu cross-seksional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat stres dan kualitas tidur anak akibat pandemi COVID-19 di SD Negeri 1 Kutawuluh. Waktu dan lokasi. Lokasi penelitian dilakukan di SD Negeri 1 Kutawuluh. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari 2021 sampai Agustus 2021. Waktu pengambilan data pada tanggal 10 Mei sampai 25 Juni 2021. Variabel penelitian ini, variabel yang terlibat dalam penelitian ini adalah tingkat stres dan kualitas tidur. Definisi operasional. Variabel tingkat stres. Definisi: tingkat stres adalah tinggi rendahnya suatu tekanan dan beban pembelajaran yang dialami siswa selama bersekolah dari rumah di masa pandemi. Alat ukurnya menggunakan kuesioner DAS 42. Hasil ukurnya ada normal, ringan, sedang, berat, dan amat berat. Untuk normal dari 0 sampai 14, ringan 15 sampai 18, sedang 19 sampai 25, berat 26 sampai 33, sangat berat lebih dari 36. Menggunakan skala ordinal. Untuk kualitas tidur adalah kepuasan seseorang terhadap tidur yang dimilikinya, yang terdiri dari kedalaman tidur dan durasi tidur. Alat ukurnya menggunakan kuesioner PSQI. Hasil ukurnya jumlah skor global antara 0 sampai 21. Untuk menunjukkan kualitas tidur yang baik, apabila kurang atau sama dengan 5. Untuk kualitas tidur yang buruk apabila lebih dari 5. Untuk skalanya ordinal. Instrumen penelitian menggunakan 2 kuesioner. Yang pertama kuesioner DAS 42, skala pengukuran Depression Anxiety Stress Scale atau DAS 42, yang dipelopori oleh Lovibond 1995, merupakan alat uji instrumen yang telah baku dan tidak perlu diuji validitasnya lagi. Yang kedua menggunakan kuesioner kualitas tidur. Pengukuran tentang kualitas tidur dapat dilakukan dengan kuesioner The Beat-Brooke Sleep Quality Index atau PSQI. Bisa digunakan untuk anak usia sekolah 9 sampai 12 tahun. Herwawan 2021. Hasil dan pembahasan. Gambaran tingkat stres akibat pandemi COVID-19 di SD Negeri 1 Kutawuluh ditunjukkan pada tabel
Tabel 4.1 distribusi frekuensi tingkat stres akibat pandemi COVID-19 di SD Negeri 1 Kota Wuluh, N sama dengan 54. Tingkat stres normal mempunyai frekuensi 0 dan presentasi 0. Tingkat stres ringan mempunyai frekuensi 12 dan presentasi 22,2%. Untuk tingkat stres sedang frekuensi 36 dan presentase 66,7%. Untuk tingkat stres berat frekuensi 6, presentase 11,1%. Dan untuk tingkat stres panik atau sangat berat frekuensinya 0, presentasinya 0. Total frekuensi ada 54, presentase ada 100%. Tabel 412 memberikan gambaran bahwa 45 responden yang dilibatkan dalam penelitian seluruhnya mengalami stres dengan variasi tingkat stres paling besar, yaitu tingkat stres sedang atau 66,7%. Gambaran kualitas tidur anak akibat pandemi COVID-19 di SD Negeri 1 Kota Wuluh, tabel 4.2, distribusi frekuensi kualitas tidur akibat pandemi COVID-19 di SD Negeri 1 Kota Wuluh. Untuk kualitas tidur baik frekuensi 3, presentase 5,6. Kualitas tidur buruk frekuensi 51, presentase 94,4%. Dari tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki kualitas tidur kategori buruk sebanyak 51 responden atau 94,4%. Gambaran tingkat stres akibat pandemi COVID-19 di SD Negeri 1 Kota Wuluh. Dari hasil penelitian didapatkan sebagian besar responden memiliki tingkat stres kategori sedang sebanyak 36 responden atau 66,7%. Menurut asumsi peneliti, tingkat stres sedang yang dialami oleh responden dalam penelitian ini terkait dengan proses pemahaman materi selama pembelajaran online akibat adanya pandemi COVID-19 yang sering membuat siswa merasa kesal dan malas untuk mengerjakan tugas sekolah. Hasil analisis kuesioner diketahui bahwa responden sedang dengan tingkat stres sedang memiliki skor tertinggi pada soal nomor 4, yaitu tentang responden menjadi mudah merasa kesal. Menurut asumsi peneliti, hal ini menjadi salah satu tanda seseorang mengalami stres. Hasil peneliti lain yang juga mendukung hasil yang sama, yaitu peneliti yang dilakukan oleh Maya dan Dias 2020 juga menunjukkan bahwa para siswa yang dievaluasi selama periode pandemi menunjukkan tingkat kecemasan, depresi, dan stres yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan para siswa pada masa-masa normal. Yang kedua, gambaran kualitas tidur anak akibat pandemi COVID-19 di SD Negeri 1 Kota Wuluh. Dari hasil penelitian yang didapatkan, sebagian besar responden memiliki kualitas tidur kategori buruk sebanyak 51 responden atau 94,4%. Penelitian ini didukung dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mauwitjer 2017 dan Nafiah 2019 yang mengatakan bahwa penggunaan gadget yang terlalu lama membuat anak mengalami insomnia dan waktu tidur yang tidak cukup sehingga mengakibatkan penurunan kualitas tidur. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa skor tertinggi pertama terdapat pada aspek terganggunya aktivitas di siang hari dan skor tertinggi kedua terdapat pada aspek
latensi tidur atau kesulitan memulai tidur. Pembatasan yang dilakukan selama pandemi COVID-19 juga memberikan perubahan yang cukup banyak terhadap kebiasaan dan aktivitas sehari-hari, terutama dalam pembatasan bentuk aktivitas, perubahan pola tidur, dan beberapa penyimpangan gaya hidup yang menjadi kurang sehat. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, tingkat stres akibat pandemi COVID-19 di SD Negeri 1 Kota Wulu sebagian besar dalam kategori sedang, yaitu dengan nilai presentase 66,7%. Yang kedua, kualitas tidur anak akibat pandemi COVID-19 di SD Negeri 1 Kota Wulu sebagian besar dalam kategori buruk dengan nilai presentasi 94,4%. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan dalam membaca, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.